Inaya bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Fitria Nikahar selaku dosen pengampu pada mata kuliah instrumentasi klinik dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai alat spektrofotometer. Sebelum melanjutkan pada materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Julian Saputra dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Fatihaya dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, saya Ervina Selvi Ayudia Lukmana dengan NIM akhir 011. Perkenalkan, nama saya Anif Bagianti dengan NIM akhir 022. Baik, selanjutnya mari kita simak presentasi dari pemateri yang pertama. Slide selanjutnya. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinyal dari spektrum dengan panjang gelombang, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Next slide. Selanjutnya adalah fungsi spektrofotometer. Fungsi spektrofotometer adalah untuk menghitung atau menganalisa seberapa besar konsentrasi senyawa atau zat yang ada pada sebuah sampel. Pada dunia medis, alat ini membantu dalam mengukur konsentrasi molekul seperti protein, DNA, dan juga kultur dari sebuah sel bakteri. Hasil alat ini juga tergolong akurat yang dapat langsung dibaca dan dicatat dengan mudah. Next. Selanjutnya adalah prinsip spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometer adalah berdasarkan dispersi cahaya dan memerlukan prisma. Dispersi cahaya merupakan kondisi di mana sebuah cahaya putih terurai atau menyebar menjadi beberapa spektrum warna. Cermin prisma berfungsi untuk memunculkan dispersi cahaya yang akan dilingkup sebuah wadah agar cahaya tidak bocor. Selanjutnya, sumber cahaya akan menembakkan cahaya putih menuju lensa kolimator yang berfungsi untuk menjajarkan cahaya. Setelah itu, cermin prisma akan menerima cahaya yang selanjutnya akan terurai. Hanya akan ada satu cahaya yang akan keluar. Dari tahap inilah, kecepatan dan panjang gelombang dapat diukur. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis spektrofotometer. Jenis spektrofotometer yang pertama adalah single beam spektrofotometer. Single beam spektrofotometer dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single beam instrumen mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada, merupakan keuntungan yang nyata. Beberapa instrumen menghasilkan single beam instrumen untuk mengukur sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nanometer dan panjang tinggi adalah 800 sampai 1000 nanometer. Yang kedua adalah double beam spektrofotometer. Pada spektrofotometer double beam, nilai bangko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel mengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Double beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 nanometer. Double beam instrumen di mana mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Yang ketiga adalah dual beam spektrofotometer. Dual beam spektrofotometer, alat ini menggunakan saluran referensi untuk perbandingan dengan sampel eksperimen. Alat ini digunakan sebagai instrumen penelitian khusus. Spektrofotometer sinar ganda mulai tersedia secara komersial pada tahun 1940-an untuk meningkatkan risiko sinyal terhadap derau dan reproduktivitas dalam spektrofotometer inframerah dan kemudian UV vis.
Next. Yang keempat adalah ratio beam spectrophotometer. Alat ini memberikan stabilitas garis dasar yang unggul selama berjam-jam pengukuran, meminimalkan cermin yang digunakan sistem optik yang terang, mengurai jumlah cermin yang rentan terhadap kegagalan. Yang kelima adalah spektrofotometer UV vis atau UV visible. Alat ini digunakan untuk pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 nanometer sampai 400 nanometer dan sinar tampak 400 nanometer sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Yang keenam adalah spektrofotometer IR atau infrared. Spektrofotometer infrared dapat digunakan dalam dua varian, yaitu transmisi dan reflektansi. Transmisi digunakan untuk menguji efek dari penyerapan radiasi infrared dalam volume sampel. Hal ini digunakan untuk menguji sampel dalam bentuk padatan, cair, dan gas dengan prosedur yang tepat. Next. Spektrofotometer tersusun dari beberapa bagian penting yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat menghitung spektrum cahaya serta indeks bias. Berikut adalah bagian-bagian pentingnya. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang sering digunakan adalah lampu Wolfram, yang mempunyai keunggulan energi radiasi tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang, berfungsi untuk pengukuran energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua ada monokromator, yaitu alat yang berfungsi menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa panjang gelombang yang berbeda. Biasanya penguraian cahaya ini menggunakan sebuah prisma untuk mendifraksi cahaya. Yang ketiga ada detektor. Detektor berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Peranan detektor penerma adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Yang keempat, ada kuvat atau wadah sampel. Terbuat dari kaca kuarsa yang sedikit mengabsorpsi cahaya. Kuvat merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca. Kuvat biasanya terbuat dari kuarsa, plexiglas, kaca plastik dengan bentuk tabung 4 persegi panjang 1 kali 1 cm dan tinggi 5 cm. Selanjutnya, cara kerja spektrofotometer. Yang pertama, hubungkan alat spektrofotometer UV vis ke sumber listrik. Kemudian, tekan tombol power on di belakang alat, tunggu hingga proses loading selesai dan layar monitor akan menunjukkan menu utama. Kemudian, pilih option, maka akan muncul parameter setup. Selanjutnya, tentukan apakah akan mengukur absorbansi atau transmitasi. Tentukan panjang gelombang dengan menekan. Bilas kuvet dengan aqueous, lalu isikan dengan larutan blank. Selanjutnya, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Tekan auto zero untuk menekan absorbansi atau transmitasi. Keluarkan kuvet blanko dari spektrofotometer. Bilas kuvet dengan aqueous, lalu isi sampel yang akan diukur absorbansi atau transmitasinya. Selanjutnya, masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer, tekan tombol start, dan layar akan menunjukkan nilai yang diukur dan merekamnya. Lakukan hal yang sama pada sampel lain, catat dan simpan data hasil pengukuran. Perawatan alat spektrofotometer. Sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Yang kedua, sebisa mungkin tidak terpapar matahari langsung. Yang ketiga, simpan di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja permanen. Yang keempat, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel lain. Yang kelima, saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet dalam keadaan kering. Yang kelima, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Kalibrasi alat spektrofotometer. Untuk kalibrasi alat spektrofotometer, yang pertama, nyalakan alat spektrofotometer. Yang kedua, isi kuvet dengan larutan blanko atau aqueous. Yang ketiga, setting atau atur panjang gelombang untuk kalibrasi. Yang keempat, keterangan 0% O% diukur saat kuvet kosong, 100% diukur saat kuvet terisi larutan. Kemudian, kuvet berisi larutan blanko dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Tekan tombol 0 ABS 100%, tunggu sampai keluar setting blank dalam bentuk teks. Kesalahan yang sering terjadi dalam spektrofotometer. Kesalahan komponen alat yang tidak sesuai atau optimal.
Kemudian kesalahan absorbansi spektrum akibat konsentrasi sampel terlalu pekat. Yang ketiga, kesalahan sensitivitas pengukuran karena umur atau masa pakai alat. Baik, kemudian selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat spektrofotometer. Boleh slide selanjutnya. Nah, tentunya dalam penggunaan alat spektrofotometer ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu komponen alat dan umur atau usia alat. Karena usia alat berpengaruh terhadap kerja alat dalam melakukan pengukuran yang akurat dan optimal. Kedua, yaitu kalibrasi pada alat spektrofotometer untuk memastikan akurasi pengukuran. Kalibrasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin akurasi pengukuran yang tepat dan optimal. Kemudian yang ketiga yaitu ada perawatan dan pembersihan. Hal ini harus dilakukan untuk pemeliharaan alat spektrofotometer secara teratur untuk mencegah kerusakan. Kemudian yang keempat itu ada kuvet. Kita harus menggunakan kuvet yang sesuai dengan jenis pengukuran dan panjang gelombang yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas dilakukan secara teratur untuk memastikan akurasi pengukuran. Selanjutnya ada larutan belangko. Nah, larutan belangko yang sesuai dengan jenis pengukuran dan gunakan sebagai acuan sehingga eh, dapat memberikan hasil yang optimal. Selain itu, ada standar dan sampel yang sesuai juga sebagai parameter pengukuran untuk menghasilkan pengukuran yang akurat. Selanjutnya, selanjutnya ada kelebihan pada penggunaan spektrofotometer. Yang pertama yaitu untuk analisis banyak zat organik dan anorganik. Dan yang kedua yaitu selektif dan mempunyai ketelitian yang tinggi. Nah, alat ini mempunyai kesalahan relatif sebesar 1% sampai 30%, sehingga dapat dipastikan alat ini memiliki ketelitian yang sangat akurat. Kemudian, analisis yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dengan hasil yang akurat. Dan yang keempat yaitu dapat digunakan untuk menentukan kuantitas zat yang sangat kecil. Selanjutnya, Se- Selanjutnya ada kekurangan penggunaan spektrofotometer. Yang pertama ada hasil absorbansi dapat dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan pengganggu lainnya. Yang kedua ada senyawa yang dianalisa harus memiliki gugus kromofom. Yang ketiga, senyawa yang dianalisa harus memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Yang keempat, ada sampel yang dianalisa harus mempunyai panjang gelombang yang terletak pada daerah ultraviolet dan visible. Next. Selanjutnya ada review jurnal dari Yanti F. tahun 2020 dengan judul Perhitungan Jumlah Bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode spektrofotometer. Next. Pembahasan perhitungan jumlah bakteri secara turbidimetri atau kekeruhan dengan memakai alat spektrofotometer atau metode perhitungan secara tidak langsung dengan metode pengembangan metode spektrofotometer yang digunakan untuk perhitungan jumlah bakteri di laboratorium mikrobiologi dengan mengukur transmitan atau absorbans atau panjang gelombang. Penelitian ini membahas keterbatasan persiapan alat dan bahan yang cukup panjang, ketelitian peneliti, dan lain-lain. Next. Kesimpulan dari penelitian pengembangan metode spektrofotometer yaitu metode spektrofotometer ini lebih mudah untuk dikerjain itu kinerja spektrofotometer bagus secara perhitungannya dengan memberian hasil pembacaan nilai absorban standar kitnya. Next. Selanjutnya ada review jurnal dari Islami NM dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Analisis lemak babi pada bakso menggunakan spektrofotometer Fourier Transform Infrared. Next. Pembahasan analisis kandungan lemak babi dengan menggunakan alat spektrofotometer yang mana merupakan instrumen yang dapat menganalisis atau memprediksi suatu unsur. Namun salah satu kekurangan spektrofotometer ini adalah adanya gugus CO2 dan air di udara yang dapat mengganggu pengukuran alat, sehingga dapat terjadi kemungkinan kesalahan pada alat spektrofotometer ini. Next.
Kesimpulan, berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan peneliti, kesimpulannya tidak ditemukan lemak babi dibuktikan dari hasil akurasi spektrofotometer yang tidak menunjukkan adanya ikatan rangkap dapat pada sampel adalah asam lemak jenuh. Next slide. Selanjutnya ada review jurnal dari Sulistiani dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Calibration of Microplate UV Vis Spectrophotometer for Quality Assurance Testing of Vitamin C using Calibration Curve Method. Next. Pembahasan salah satu fungsi dari alat spektrofotometer UV-Vis dengan metode kurva kalibrasi adalah untuk analisis vitamin C untuk menjamin hasil pengukuran kalibrasi secara berkala. Kalibrasi ini dilakukan untuk membandingkan hasil perbedaan nilai pembacaan alat dengan nilai standar yang tercantum pada kalibrator. Next slide. Kesimpulan, akurasi fotometri pada daerah UV dan visible serta akurasi panjang gelombang menunjukkan nilai pembacaan absorbasi dan akurasi panjang gelombang yang sangat teliti. Maka dari itu, kalibrasi instrumen perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sangat akurat dan optimal. Next. Baik, itulah materi mengenai alat spektrofotometer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.